Kamu mungkin sering dengar istilah people pleasing ya. Buat yang belum tahu, people pleasing adalah saat kita bertindak bukan karena keinginan dan dorongan diri sendiri, tapi karena ingin menyenangkan dan membuat orang lain bahagia. Berarti nggak boleh dong bikin orang lain bahagia. Boleh, tapi pastikan saat kamu bikin orang lain bahagia, di saat yang sama kamu tidak sedang mengorbankan, menelantarkan diri sendiri. Seperti Lilin, seorang people pleasing akan berusaha membahagiakan orang lain, bahkan jika konsekuensinya adalah menghilangkan kebutuhan, kenyamanan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh dirinya. Bilang iya pada ajakan teman, bahkan jika saat itu sebetulnya kamu sedang nggak enak badan. Tetap maksain diri untuk ikut kegiatan temen di kampus supaya nggak dicap sombong. Padahal sebenarnya ada kegiatan lain yang lebih menarik minatmu. Tidak berani mengungkapkan perasaan marah, kecewa, sedih atas perlakuan tidak adil yang dilakukan orang lain padamu karena khawatir mereka nggak mau lagi berteman denganmu. Itu adalah beberapa contoh perilaku seorang people pleasing ya. Nah, kenapa sih kamu bisa punya sifat people pleasing ini? Ada banyak sekali faktornya. Tapi faktor utamanya adalah bila saat kecil kamu tumbuh di lingkungan yang terlalu menuntut kesempurnaan. Dicintai kalau kamu melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan orang dewasa di sekitarmu. Dicintai dengan syarat. Ini adalah bentuk respon survival mode kita ya, fight, flight, freeze, dan fawn. Nah, people pleasing ini adalah respon fawn. Respon fawn muncul saat kita ingin menjaga keselamatan diri dengan cara menyenangkan orang lain demi menghindari konflik. Misal kita punya orang tua yang didikannya keras sekali, supaya mereka nggak marahin kita baik-baikin deh tuh. Dengan cara apa? Ya bikin yang mereka inginkan. Misal punya nilai rapot yang bagus, juara karate, menang lomba lukis. Tapi kan itu positif Bu gitu ya, menjadi pemenang. Tapi perhatikan dong motifnya. Motif yang sehat orang ingin menang lomba adalah ya karena ingin mendalami, ingin mengetahui kemampuan dan skill yang dimiliki, ingin jadi expert dalam suatu bidang. Nah, bagi seorang people pleasing, keinginan menang untuk mendapatkan approval, supaya disenangi, supaya disayangi oleh figur pengasuh, figur otoritas orang tua misalnya. Jadi semacam membeli cinta ya. Terus gimana dong? Saya kayaknya seorang people pleasing deh Bu. Saya nggak enakan. Ada yang bisa saya lakukan nggak untuk memperbaiki sifat ini? Nggak enak banget soalnya saya kayak dimanfaatin gitu sama teman-teman, mentang-mentang nggak bisa bilang enggak. Nah, kenapa sih people pleasing ini mesti kita ubah ya? Ya karena ini perilaku yang merugikan sebetulnya. Orang jadi nggak respect sama kita, akhirnya berbuat semaunya. Kita jadi dijadikan take it for granted sama orang lain gitu ya, diremehin, dan kamunya sendiri sebenarnya juga tersiksa karena nggak bisa bilang enggak sama hal-hal yang nggak disukai. Nah, untuk mengatasi hal ini, yuk praktis ya, cobain lakuin hal-hal ini. Satu, saat ada ajakan, undangan, permintaan dari orang lain, jangan langsung memutuskan saat itu juga, karena pasti kamu bakalan bilang iya, boleh gitu. Seringnya hal itu akan disesali kemudian. Tunda ngambil keputusan dengan bilang hal seperti oke, aku pikirin dulu ya, nanti aku bakal kabarin lewat WA misalnya. Dengan berjeda begini, kamu ada waktu untuk berpikir ajakan ini tuh aku mau nggak ya, aku mau terima karena emang aku ingin atau hanya karena nggak enak. Kalau karena nggak enak, tolak. Yang kedua, bikin batasan atau boundary. Bila perlu, tulis hal-hal apa yang selama ini kamu lakukan lalu jadi penyesalan karena sebetulnya kamu nggak ingin. Bikin list. Terus komit bahwa hal-hal itu nggak ingin dilakukan lagi karena bikin nggak jadi diri sendiri. Misal, kalau aku lakukan itu, aku sebetulnya jadi merasa aneh, merasa bukan diriku sendiri misalnya. Tulis. Dengan ditulis ini, kamu jadi sadar people pleasingmu selama ini tuh dalam hal-hal apa aja, sehingga next kamu jadi ingat kalau ada pola-pola yang mirip atau hampir mirip, kamu tahu harus apa.
Yang ketiga, praktis self-care, self-love. Bagaimana bisa mencintai orang lain padahal diri sendiri tidak dicintai? Bagaimana bisa menyayangi orang lain padahal diri sendiri tidak dihargai? Dalam diri manusia ada yang namanya tangki cinta. Bila kamu rajin mengisi tangki cintamu dengan melakukan hal-hal baik untuk dirimu sendiri, tangki cintamu akan penuh. Tangki cinta yang penuh akan bikin kamu berenergi, berdaya, menularkan kebaikan ke orang lain. Kalau tangki cinta kosong, lama-lama kamu akan ngerasa nggak berdaya, stres sendiri karena menekan perasaan, menekan keinginan, dan satu titik keinginan yang selalu ditekan itu malah meledak tak terkendali. Pernah lihat ya orang yang kita taunya selama ini tuh adem ayem, tenang, sekalinya marah luar biasa, meledak gitu. Padahal hanya karena hal sepele, hanya dipicu oleh hal kecil. Subscribe, like, dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.